Welcome emak-emak semuanya nih di seluruh Nusantara. Pasti pada nungguin channel ini dong. Ya kan? Ya dong. Welcome semuanya di channel Ailinier. Nah, kali ini ada kisah viral dari dunia Instagram, yaitu seorang selebgram yang lagi viral tiba-tiba hilang. Tiba-tiba sampai sekarang itu dia hilang. Dia adalah Gabby Petito, kelahiran 19 Maret 1999 di Blue Point, New York. Nah, si Gabby Petito ini dia masih muda banget, masih usianya itu baru 22 tahun aja mah. Gabby itu seorang selebgram terkenal, pengikutnya aja, followersnya aja udah 1 juta lebih. Dia itu sering mengunggah gambar-gambar traveling, pokoknya dia memang suka backpacker, dia suka wisata-wisata alam. Dia pokoknya bukan yang tipe-tipe cewek-cewek manja, cewek-cewek yang suka ke hotel bintang 5, atau dia suka yang ke tempat-tempat wisata kayak ke Paris, ke yang yang keren-keren, enggak. Dia memang sukanya tuh ke alam. Nah, di tahun 2017 dia baru aja lulus SMA di Bayport Blue Point High School di tahun 2017 itu. Nah, disitulah saat kelulusan itu dia kenal sama seorang cowok yang bernama Brian Laundrie. Nah, yang akhirnya di Maret 2019 itu jadi pacarnya. Mereka resmi berpacaran. Setelah udah pacaran, si Gabby ini diajak tinggal pindah dari rumahnya itu ke keluarganya si Brian di Northport, Florida. Dan di Juli 2020 resmi bertunangan mak ya. Jadi mereka ini udah sepasang tunangan sekarang. Dan karena pertunangan inilah kisah ini dimulai, ya kan? Jadi si mereka berdua ini karena memang punya hobi yang sama, mereka berdua punya kesamaan kesukaan, hobinya traveling dan suka dengan alam-alam. Akhirnya mereka merencanakan untuk road trip keliling Amerika selama 4 bulan. Rencananya sih begitu ya, dari bulan Juni sampai bulan Oktober, akhir Oktober. Karena mereka ingin di akhirnya itu menikmati Halloween bersama-sama. Apakah mereka bisa melewati hingga Halloween tersebut? Kita lihat coba. Nah, jadi mereka berdua ini merencanakan untuk berangkat dari Northport, Florida dari orang tuanya si Brian Laundrie ini. Ya, mereka mau berangkat itu menggunakan mobil van dari Ford Transit 2012 berwarna putih. Nah, mobil vannya ini tuh punyanya si Gabby. Nah, rencananya mereka tuh mau mengunjungi dari adik laki-lakinya si Gabby. Oh iya, si Gabby ini dia anak tertua dari 6 bersaudara. Nah, kebetulan adik laki-lakinya ini di New York ada yang lulus SMA dan mereka pengen ya menyelamati lah gitu, memberikan selamat ke adik laki-lakinya ini. Nah, akhirnya mereka berdua ini ya mak ya, tanggal 2 Juli meninggalkan New York yang dari adiknya si Petito ini. Dia akhirnya memulai perjalanan road tripnya keliling Amerika. Dan Gabby sebagai selebgram yang sangat up to date, dia juga selalu mendokumentasikan setiap perjalanan yang mereka temui, mereka alami, terus mereka lihat itu langsung didokumentasikan di YouTube dan di Instagramnya mak. Terus tanggal 4 sampai 22 Juli juga si Gabby mengunggah banyak banget foto-foto yang bagus-bagus dan estetik ke halaman Instagramnya. Jadi fans-fansnya juga bisa lihat tuh ya kan, kalau si Gabby lagi di mana, terus betapa indahnya gitu dan betapa cantiknya Gabby saat itu. Jadi kita semua itu bisa melihat juga dan menikmatinya juga. Istilahnya tuh liburan virtual gitulah mak ya. Di tanggal 26 sampai 31 Juli juga Gabby mengunggah sebuah foto, enggak sebuah sih, banyak foto dari Utah. Dan di situ juga terlihat ada foto si Brian Laundrie itu sedang mencium si Gabby di sumber air panas mistik gitu. Jadi terlihat banget bahwa mereka berdua ini tuh lagi romantis-romantisnya, lagi hangat-hangatnya, lagi cinta-cintanya, lagi sayang-sayangnya banget. Pokoknya tuh lagi yang pas lagi sayang-sayangnya gitulah ya. Jadi mereka berdua ini selalu mengunggah keromantisan dan berbagai tempat yang mereka eksplor berdua saja. Di tanggal 13 Agustus, Gabby pun
selalu dengan kegiatannya yang selalu update, selalu narsis ya kan, dia selalu mengunggah foto-foto terbarunya, termasuk foto-fotonya di Taman Nasional Arses di Utah. Namun ternyata ada seseorang yang telah menelpon 911. Apa yang terjadi, Mak? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, seseorang ini telah melaporkan kepada 911 bahwa dia telah melihat sepasang kekasih yang sedang bertengkar di depan koperasi masyarakat Moonflower. Nah, lokasi koperasi tersebut di Moab, Utah. Jadi si seseorang ini yang menelpon 911 ini bilang bahwa dia melihat seorang laki-laki sedang memukul dan menampar seorang wanita, dan wanita itu sedang menangis, ya kan? Langsung setelah itu 911 pun bergegas bertindak dan bergerak, ya kan? Mereka mengerahkan polisi-polisi di Moab untuk menginvestigasi tempat tersebut yang disebutkan oleh si penelpon tadi. Itu mah. Nah, dengan cepat dan hebatnya polisi Moab itu langsung memberhentikan van dari yang ternyata isinya itu adalah Gabby dan Brian. Jadi ternyata yang dilaporkan itu adalah si Gabby dan Brian. Mereka berdua terlihat lagi di dalam mobil van dan langsung diberhentikan oleh polisi saat itu juga. Dan mereka diajak keluar, ditanya-tanya dan diinvestigasi saat itu. Nah, sekarang juga di internet banyak banget video-video yang memperlihatkan Gabby sedang menangis, ya kan? Ada yang di dalam van menangis, terus dia juga diajak keluar oleh FBI saat itu. Masuk ke mobil polisi pun dia menceritakan tentang pertengkarannya dengan Brian. Jadi mereka bertengkar hebat sampai menimbulkan perkelahian, dan polisi pun meminta mereka untuk masing-masing dulu deh gitu. Udah deh, karena lagi berantem, suasananya nggak enak, hati lagi panas ya kan, suasana lagi nggak enak, kepala juga mau pecah. Jadi udah deh, mendingan kepisah aja dulu gitu. Jadi bermalamlah atau tidurlah malam ini di tempat yang terpisah, jangan bareng-bareng dulu, jangan sama-sama dulu. Di 19 Agustusnya, Gabby masih dengan aktivitasnya dia yang seperti biasa mengunggah foto-foto yang dia explore di hari itu ke Instagramnya. Nah, di tanggal 24 Agustusnya, karena mungkin polisi juga akan meminta mereka untuk tidur terpisah dulu, jadi Gabby terlihat di foto itu meninggalkan sebuah hotel di Salt Lake City. Nah, di tanggal 25 Agustus adalah hari terakhir di mana dia video call bersama ibunya. Gabby bilang kabar terakhir dari dia adalah dia besok mau ke Taman Nasional Grand Teton, Wyoming. Itulah kabar terakhir yang diterima oleh keluarga dari Gabby, terutama dari ibu. Dan itu adalah video call melihat video anaknya dalam keadaan. Dan yang lebih anehnya lagi, di tanggal 26 Agustus si Gabby itu mengunggah sebuah foto yang bertuliskan Happy Halloween. Sementara tahu sendiri dong kita, ya kan, yang namanya Halloween itu tanggal 31 Oktober. Ini tanggal 26 Agustus udah diposting, udah dikasih keterangan Happy Halloween. Aneh dong, aneh sebenarnya, tapi karena kita nggak ngerasa, ya mungkin ya dia pengen aja nulis kayak gitu, jadi ya orang-orang ngerasa sih pas udah ada kejadian ini baru ngerasa aneh, ada yang beda kok tulisannya Happy Halloween, aneh banget ya kan. Besoknya di tanggal 27 Agustus itu kan namanya tempat wisata itu pasti juga bukan hanya mereka yang mengeksplor tempat tersebut, ada juga sejumlah blogger-blogger atau vlogger-vlogger yang melewati tempat tersebut. Jadi terlihat bahwa ada sejumlah vlogger itu memvideokan mereka melihat mobil van putih itu terparkir di pinggir jalan dekat lokasi perkemahan. Jadi saat mereka ini lagi mau ke hutan National Bridger di Wyoming itu, jadi mereka melihat dan memvideokan bahwa itu ada sebuah van. Di tanggal 11 September, keluarga dari Gabby melaporkan bahwa Gabby telah hilang. Mereka telah kehilangan kontak dari anaknya. Jadi mereka ngerasa
aduh anak gue kemana nih gitu kan. Maksudnya dari terakhir itu kan tanggal 25 Agustus masih video call sama emaknya ya kan. Nah tanggal 26 Agustus dia terakhir kali mengunggah gambar di Instagram. Sampai tanggal 11 September itu mereka menunggu kabar, ternyata nggak datang itu kabar. Akhirnya karena panik, khawatir, udah memuncak, akhirnya mereka memutuskan untuk melaporkan bahwa Gaby telah hilang. Tapi sebelumnya tanggal 1 September itu ternyata Brian sudah pulang seorang diri. Dia tidak terlihat pulang dengan Gaby, jadi plek cuman bawa diri doang, ya kan? Pertanyaannya kemana Gaby? Nah itulah makanya keluarganya ngelaporin ke polisi biar Gaby-nya ditemukan. Nah di tanggal 14 September, 3 hari setelah laporan dari keluarga Gaby tersebut, keluarganya Brian itu bilang ke pengacaranya bahwa dia aja yang jadi jubirnya dari keluarga Brian, karena keluarga Brian memutuskan untuk GTM alias gerakan tutup mulut. Jadi bukan cuma anak empati doang yang GTM, ternyata orang gede juga bisa GTM. Ya, mereka pokoknya akhirnya tutup mulut, nggak mau berkomentar apapun ke penyidik. Padahal nih keluarga Gaby itu udah minta tolong ke si keluarganya Brian, ayo tolongin dong gitu, bantuin kita untuk nemuin Gaby gitu kan. Tapi mereka menolak gitu, dengan lantangnya mereka menolak memberikan bantuan untuk menemukan Gaby. Aneh kan? Aneh banget lah. Nah, Mak, di tanggal 17 September itu ternyata sekarang siapa yang hilang? Brian yang hilang. Sekarang tanggal 17 September itu keluarganya Brian yang melaporkan bahwa si Brian hilang juga. Udah Gaby hilang, sekarang Brian juga hilang ya kan? Bingung lah udah FBI. Jadi si Brian ini terakhir kali itu dia 3 hari yang lalu, berarti tanggal 14 September itu dia minta izin ke keluarganya kalau dia mau hiking, mendaki gunung, melewati lembah. Tapi setelah itu gak ada kabar, hilang. Dan polisi pun mulai mencari di kawasan Pentawan di sekitar daerah Carlton. Akhirnya guys, FBI berhasil menemukan jasad dari Gaby dan ternyata di tanggal 19 September itu Gaby dinyatakan sudah meninggal dunia, sudah tidak bernyawa lagi. Dia ditemukan di hutan nasional Bridger di Wyoming itu, yang di Grand Teton itu, di mana lokasi penemuan jasadnya itu hanya berjarak 300 meter dari mobil van yang divideokan, didokumentasikan oleh para blogger yang waktu itu nggak sengaja ngelewat. Jadi dari van yang terparkirnya itu ternyata 300 meter dari van itu ada jasadnya dari Gaby. Lalu dengan cepat pun jasad dari Gaby harus diotopsi agar ketahuan penyebabnya apa, meninggal karena apa, dan mungkin saja kita bisa menemukan jejak-jejak dari si pelakunya, si pembunuh Gaby. Di tanggal 21 September atau lusanya setelah jasad dari Gaby ditemukan, akhirnya polisi FBI menyatakan dari hasil otopsi itu memang bahwa kasus Gaby ini adalah kasus murni pembunuhan, karena dari hasil otopsi itu terdapat sebuah cekikan yang sangat kuat dan sangat mematikan. Nah, tanggal 24 September itu sebenarnya Brian dijatuhi atau diberikan surat penangkapan terhadap Brian. Kenapa? Karena Brian ternyata saat Gaby hilang dan Briannya itu pulang, dia sempat memakai kartu kredit dari milik Gaby. Jadi atas kasus penipuan bank itu kan istilahnya memakai kartu kredit atau identitas orang lain, itu kan termasuk penipuan. Dan oleh karena itu, tapi dia tidak dituduh atau dia tidak ditangkap berdasarkan tuduhan melakukan pembunuhan, tapi dia didakwa atas karena penipuan bank yang dia pakai kartu kredit. Tanggal 20 Oktober akhirnya FBI setelah mencari kurang lebih 1 bulan keberadaan dari Brian yang dilaporkan hilang oleh keluarganya berhasil ditemukan.
Ya, Brian pun ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa lagi, Ma. Jadi Brian itu ditemuin ya dia sudah tinggal kerangka, sudah tinggal tengkorak. Jadi dia ditemukan itu kerangkanya itu di bawah air. Karena waktu itu mungkin cuacanya buruk dan tidak mendukung sehingga membuat FBI untuk mencari itu kesulitan. Bahkan yang anehnya sebenarnya aneh ya, menurutku itu aneh. Kenapa? Karena 1 bulan FBI itu udah cari nggak ketemu dong, Ma, ya kan? Udah capek-capek cari siang malam subuh, ya kan? Bahkan dari pemerintah aja tuh sudah membayar 3 kali lipat lebih besar upah kepada kepolisian untuk mencari jasad dari si Brian. Berarti itu adalah uang lembur. Jadi dari pagi sampai malam mereka cari dalam 1 bulan tuh nggak ketemu. Tapi orang tua dari Brian, keluarganya Brian itu akhirnya turun tangan. Oke lah, katanya kita akan membantu proses pencarian Brian. Bayangin, hanya waktu 10 menit aja begitu keluarganya turun tangan langsung ketemu jasad. Kayaknya dia cenayang keluarganya, peramal guys. Aneh kan gitu loh, yang udah ahli aja sebulan gak dapet, ini yang cuman keluarganya 10 menit nyampe dapet langsung. Brilian. Nah, jadi si Brian Laundrie ini juga keadaannya itu sudah katanya sih ya, apa sih, jasadnya itu sudah terputus-putus gitu, sudah nggak utuh gitu. Katanya sih dia juga dekat komplek binatang buas kayak babi hutan dan jadi mungkin aja kerangkanya itu bisa dari atau. Nah, kesaksian terakhir ini juga yang mungkin bisa membantu FBI adalah pengakuan dari seorang influencer dengan pengikut Instagramnya kurang lebih 15.300 pengikut. Dia bernama Nina Sally Angelo. Dia memberikan keterangan di Instagramnya bahwa dia ternyata sempat melihat pasangan dari Brian dan Gabby. Mereka itu melihat Brian dan Gabby itu sedang makan di restoran namanya Mary Piglets, restoran Meksiko. Nah, si Nina ini tuh duduk sebelahan katanya, dan di situ dia ngelihat bahwa mereka tuh bertengkar hebat. Terus si Gabby itu nangis, dia kayak ngerasa bersalah, dia minta maaf, dan si Brian itu terlihat sangat kesal. Dia lagi marah banget. Dia benar-benar marah dan kerjaannya tuh cuma bolak-balik keluar restoran doang, masuk keluar lagi sampai ke mukanya sambil kesel, sambil marah-marah. Terus si Gabby-nya tuh mukanya ketakutan, dia meminta maaf, terus dia bilang udahlah yuk kita pergi aja dari sini, iya maafin aku ya gitu. Bahkan dia bukan cuma marah ke si Gabby doang, staff-staff yang ada di restoran itu pun kena damprat sama si Brian gitu loh. Jadi mereka tuh malah si Nina itu mikir bahwa karena dia kan waktu itu kan nggak tahu kasusnya ternyata pembunuhan kan, jadi dia ngeliat ya kayak orang biasa aja gitu. Si Nina ini ngapain sih orang itu berantem di tempat umum, malu-maluin, terus itu cewek nangis diantepin aja gitu, maksudnya kayak orang pasti juga bakal diusir nih sama pihak restoran, dia pikir begitu. Ternyata nggak diusir tuh, mungkin takut sama Brian yang lagi galak banget tuh, yang lagi marah-marah banget itu. Nah, itulah kesaksian dari Nina bahwa dan dari pihak restoran Mary Piglets pun sudah memberikan klarifikasi dan konfirmasi bahwa ya benar Brian dan Gabby pernah datang ke sini, pernah mengunjungi restoran kami yang sebelumnya dimana pihak dari Mary Piglets itu tutup mulut. Nah, polisi juga mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa dari si Brian ini melakukan bunuh diri. Entah karena apa, motifnya apa, masih belum diketahui semua. Nah, untungnya dari kematian Brian ini dia meninggalkan sebuah tas ransel yang berisi buku diary. Mudah-mudahan dari buku diary tersebut polisi bisa menemukan jejak-jejak dan bukti-bukti lainnya yang bisa menangkap siapakah pelaku dari pembunuhan Gabby dan juga kenapa Brian bisa melakukan bunuh diri ataupun dia dibunuh oleh siapa gitu.
Jadi kematian dari Brian pun masih misteri hingga saat ini. Oke ya Mak ya, karena kisah ini masih berlanjut dan berlanjut hingga saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan dan masih bekerja keras terus untuk mencari bukti-bukti yang kuat. Mengapa, kenapa semua ini bisa terjadi? Nanti kita akan selalu update terus ya Mak ya dari kisahnya Gabby Petito dan Brian Laundrie. Oke Mak? Kaki empat, kakinya barongsai. Semoga cepat-cepat kasusnya bisa selesai. Oke, Say. Nah, segitu dulu cerita dari Aileen Yan untuk kali ini. Semoga semua emak-emak bisa menikmati dari cerita-cerita Aileen Yan. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan nyalakan loncengnya di sini untuk mendapatkan cerita-cerita terbaru dari Aileen Yan. Oke, thank you Mak ya sudah nonton terus. I love you, Pul.